Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjut review materi dari mata kuliah wawasan budaya hutan tropis lembah. Pada bab 4 yaitu membahas tentang sastra lisan suku Kenyah Bakung di desa Longapan Baru. Baik, pada review kali ini berfokus kepada suku Dayak yang tinggal di desa Longapan Baru di kecamatan Long Kujungan. Suku Dayak ini sudah menetap pada Longapan pada sekitar tahun 1969. Oleh karena itu di desa ini lebih dikenal sebagai desa Longapan Baru karena ditempati oleh suku Kenyah Bakung ini. Baik, hingga saat ini sastra lisan Bakung tidak banyak diambil dan didokumentasikan pada sastra ini, sehingga menyebabkan kepunahan bagi yang tidak melestarikannya. Dan juga di zaman sekarang sangat banyak orang yang tidak mengetahui sastra lisan ini, atau bisa disebutkan jumlahnya sangat sedikit. Bahkan jika orang yang sudah lanjut usia pun tidak bisa mengajarkan kepada yang lebih muda. Sastra lisan Bakung ini lebih mengacu kepada jenis karya sastra yang dimiliki oleh masyarakat penutur bahasa Bakung tersebut, yang dimana penuturnya melalui dari mulut ke mulut dan disebarkan secara lisan, serta digambarkan oleh kebudayaan masyarakat Bakung pada masa lampau. Setelah itu ada beberapa fungsi yang tertera pada sastra lisan Bakung ini, yaitu berupa, pada poin pertama itu adalah sebagai sarana hiburan yang mengisi waktu senggang. Kedua yaitu sebagai sarana pendidikan dan diturunkan kepada leluhur nilai-nilainya. Ketiga yaitu menyatakan kehendak atau keinginan yang berhubungan dengan oleh hal-hal yang berbau spiritual. Yang keempat, sebagai sarana untuk berkomunikasi. Setelah itu, sastra lisan Bakung ini memiliki jenis-jenis, yaitu pada poin pertama ialah takena, yaitu cerita rakyat yang berbentuk prosa di dalam bahasa Kenyah Bakung. Setelah itu ada ngidau, yaitu yang berarti mantra-mantra yang dilakukan pada saat upacara kematian pada orang-orang yang sakit. Yang ketiga yaitu adalah bonbon usa talon, yang berarti kalimat yang digunakan untuk mengambil lebah-lebah yang ada di pohon yang tinggi. Setelah itu ada tuba sanit untuk menuba ikan. Setelah itu ada ketap penyakit kini untuk mengusir para roh-roh halus yang ada di kampung tersebut. Baik, setelah itu di dalam masyarakat Bakung, puisi ini juga sebagai karya sastra yang telah dibagi menjadi dua, yaitu kendau dan kedua itu adalah tiang. Dari kedua jenis ini bisa dibedakan melalui jumlah pelakunya, yang dimana apabila tunggal atau sendiri maka disebut kendau, sedangkan yang jika lebih daripada satu orang akan disebut sebagai tiang.
Dari dua jenis sastra ini biasanya digunakan pada resepsi atau acara perkenalan adat-adat khusus, dan teks dalam proses prosa kendau maupun tiang sendiri biasanya diambil oleh dari cerita rakyat. Setelah itu Takena juga terbagi menjadi beberapa tema, diantaranya yaitu adalah Takena Laking Kuyang Ngan Lenjau, yaitu cerita orang hutan dan harimau. Setelah itu Takena Julung Merang yang bertemakan tentang persahabatan yang kuat. Setelah itu ada Takena Balan Tempau yang bertema akan kesungguhan dan barang siapa yang memiliki kemauan pasti akan diberi jalan. Hubungan antara manusia dan alam di masa yang lampau merupakan bisa dilihat dari Takena, yaitu alam yang telah menyediakan berbagai kemudahan umum agar tersedianya kebutuhan masyarakat seperti daing, buah, sayur, air, dan segala macam. Hal ini disimpulkan bahwa Takena tentang alam masa kini ialah bahwa alam masih tetap menyediakan berbagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun individu. Baik, refleksi yang bisa kita ambil dari bab ini ialah kita bisa mengetahui jenis karya listan yang ada di suku Kenya ini. Setelah itu mengetahui kedudukan dan fungsi sastra lisan. Setelah itu menyelamatkan Takena atau cerita rakyat Kenya Baku dari suatu kepunahan dengan cara menerjemahkannya berbagai Takena ini ke dalam bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.